tantangan dan rintangan sudah menjadi bahagian dalam hidup manusia. Namun Tuhan memakai tantangan itu untuk mengasah umat-umatnya agar mereka menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih maju di dalam iman kepadanya. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 8. Nehemia pasal 4. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab ketekunan di dalam membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka." "Ialah kami. Dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, "Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Tetapi lawan-lawan kami berpikir, Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, "Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka." maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya,
lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita." Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga, aku berikan perintah kepada rakyat, "Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari, dan melakukan pekerjaannya pada siang hari." Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nehemia pasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui pasal ini lanjutan pembangunan tembok, yakni tantangan dalam pembangunan, bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 371 alinea ketiga sampai halaman 374 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan pemulihan benteng pertahanan Yerusalem tidak maju tanpa dihalangi. Setan bekerja untuk menggerakkan perlawanan dan mendatangkan keputusasaan. Sanballat, Tobia, dan Gesem, agen-agen utamanya dalam gerakan ini, kini menampakkan dirinya untuk menghalangi pekerjaan membangun kembali itu. Mereka berusaha menyebabkan perpecahan di antara para pekerja. Mereka mengolok-olok usaha para pembangun itu dengan menyatakan bahwa usaha itu mustahil dan mereka meramalkan kegagalannya. Pekerjaan membangun kembali tembok-tembok kota itu diawasi dengan teliti oleh para pemimpin, dan Nehemia memberi semangat kepada para pekerja.
Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Seru Sanballat dengan mengejek. Apakah mereka memperkukuh sesuatu? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dan timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Tobia yang lebih merendahkan lagi menambahkan, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, rubuhlah tembok batu mereka. Terang besar Alkitab Nehemia 4 ayat 2 dan 3. Pembangunan kembali tembok-tembok kota itu telah dihalangi oleh musuh-musuh dengan berkata, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Tetapi umat-umat itu mempunyai suatu tekad untuk bekerja terus. Para pembangun segera dilingkungi oleh lebih banyak perlawanan yang sengit. Mereka terpaksa mengadakan pengawalan terus-menerus terhadap rencana-rencana musuh-musuh mereka yang menyatakan persahabatan padahal berusaha dengan bermacam-macam cara sehingga menyebabkan kekacauan dan kebingungan dan menimbulkan ketidakpercayaan. Mereka berusaha untuk merusak keberanian orang-orang Yahudi dan mereka membentuk persekongkolan untuk menyeret Nehemia supaya masuk ke dalam perangkap mereka. Dan orang-orang Yahudi yang palsu hatinya kedapatan siap untuk membantu pengkhianatan yang sedang berlangsung. Laporan tersiar bahwa Nehemia sedang merencanakan pemberontakan terhadap Raja Persia dengan maksud hendak mengangkat dirinya sendiri menjadi raja di Israel, sehingga dengan demikian barang siapa yang membantunya adalah pengkhianat. Tetapi Nehemia terus memandang kepada Allah untuk memperoleh bimbingan dan bantuan, dan seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Usaha itu berjalan terus sampai lubang dan celah sudah ditutup dan seluruh tembok itu sudah setengah tinggi dari tinggi tembok yang direncanakan. Ketika musuh-musuh Israel melihat betapa tidak berhasilnya usaha mereka itu, mereka dipenuhi dengan amarah. Sejak dari mulanya, mereka tidak berani melakukan kekerasan karena mereka mengetahui bahwa Nehemia dan teman-temannya sedang bertindak melaksanakan tugas raja. Dan mereka khawatir bahwa perlawanan mereka yang terang-terangan kepadanya akan menyebabkan ketidaksenangan raja terhadap mereka. Tetapi kini dalam amarah mereka, maka mereka sendiri menjadi bersalah dengan kejahatan yang mereka tuduhkan kepada Nehemia. Mereka berkumpul untuk mengadakan perundingan dan mereka mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Pada saat yang sama, tatkala orang-orang Samaria merencanakan kejahatan terhadap Nehemia dan pekerjaannya, beberapa dari pemimpin di antara orang-orang Yahudi yang merasa tidak puas berusaha untuk membuatnya tawar hati dengan jalan membesar-besarkan kesulitan-kesulitan yang menimpa usaha itu. Kekuatan para pengangkat sudah merosot, kata mereka, dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Masih ada lagi kekecewaan yang datangnya dari sumber yang lain. Orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka, yaitu mereka yang tidak mengambil bagian dalam pekerjaan itu, mengumpulkan pernyataan-pernyataan dan laporan-laporan dari musuh mereka dan menggunakan hal-hal ini untuk melemahkan semangat dan menciptakan ketidakpuasan. Tetapi olokan dan ejekan, perlawanan dan ancaman tampaknya hanyalah mengilhami Nehemia dengan tekad yang lebih teguh untuk menyadarkannya meningkatkan kewaspadaan. Ia mengetahui bahaya yang akan dihadapi dalam peperangan ini dengan musuh mereka. Tetapi keberaniannya memang perkasa. Kami berdoa kepada Allah kami, katanya memaklumkan, dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah
di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar, besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak perisai dan panah dan mengenakan baju sirah. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang yang disandang di pinggangnya. Di samping Nehemia berdiri peniup sangkakala, dan di atas bagian tembok yang lain-lainnya ditempatkan imam-imam yang memegang sangkakala suci. Orang-orang disebarkan pada pekerjaan mereka, tetapi bila bahaya datang mendekat, di setiap tempat suatu tanda diberikan kepada mereka supaya segera berkumpul ke sana dengan tidak menunda-nunda. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, kata Nehemia. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Mereka yang tinggal di kota-kota dan kampung-kampung di luar Yerusalem kini diminta supaya bermalam di dalam tempat yang dikelilingi tembok-tembok, baik untuk menjaga maupun untuk mempersiapkan diri bertugas keesokan paginya. Ini akan mencegah keterlambatan yang tidak perlu dan akan melenyapkan kesempatan yang satu dan lain hal yang dapat dimanfaatkan oleh musuh dengan menyerang para pekerja ketika mereka pergi dan pulang ke rumah mereka. Nehemia dan teman-temannya tidak kendur oleh kesukaran dan pekerjaan yang sulit, baik waktu siang maupun waktu malam, bahkan selama waktu singkat yang diberikan untuk tidur. Mereka tidak menanggalkan pakaian mereka atau meletakkan senjata mereka. Perlawanan dan keputusasaan yang dihadapi para pembangun pada zaman Nehemia dari musuh secara terang-terangan dan berpura-pura berlaku sebagai sahabat, sama bentuknya dengan pengalaman yang akan dihadapi oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan Allah sekarang ini. Orang-orang Kristen dicobai bukan saja oleh kemarahan, kesombongan, musuh-musuh yang kejam, melainkan oleh kelengahan, sifat pelin-pelan, kesuaman dan pengkhianatan orang-orang yang menyatakan diri mereka sahabat dan penolong. Olokan dan penghinaan ditunjukkan kepada mereka, dan musuh yang sama yang membawa kepada kesombongan pada kesempatan yang tepat akan menggunakan tindakan-tindakan yang lebih keras dan kejam. Setan mengambil kesempatan dari setiap unsur yang tidak berserah untuk mencapai rencana-rencananya. Di antara mereka yang mengaku sebagai para penunjang pekerjaan Allah, ada orang-orang yang bersatu dengan musuh-musuh Allah, sehingga dengan demikian pekerjaan Allah terbuka terhadap serangan-serangan dari musuhnya yang paling sengit. Bahkan beberapa orang yang ingin supaya pekerjaan Allah makmur pun akan melemahkan tangan para hambanya dengan jalan mendengarkan, melaporkan, dan setengah percaya akan fitnahan, kesombongan, dan ancaman musuh-musuh Allah. Setan bekerja dengan keberhasilan yang mengherankan melalui agen-agennya, dan semua yang menyerah kepada pengaruh mereka menjadi sasaran kuasa yang sangat memikat hati, yang membinasakan hikmat orang pintar dan pengertian orang yang bijaksana. Tetapi sama seperti Nehemia, umat Allah tidak usah merasa takut maupun memandang rendah musuh-musuh mereka. Sambil menaruh kepercayaan mereka kepada Allah,
Mereka harus maju terus secara tetap melaksanakan pekerjaannya dengan tidak mementingkan diri dan menyerahkan ke dalam pemeliharaannya pekerjaan di mana mereka berdiri. Di tengah-tengah keputusasaan besar, Nehemia menjadikan Allah kepercayaannya, pertahanannya yang pasti. Dan ia yang telah menolong hambanya itu juga telah menjadi pertahanan umatnya dalam setiap zaman. Dalam setiap krisis, dengan yakin dapat menyatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terang besar Alkitab Roma 8 ayat 31. Betapapun liciknya rencana-rencana setan dan agen-agennya itu diletakkan, Allah dapat mengetahuinya dan melenyapkan segala permufakatan mereka. Sambutan iman sekarang haruslah sambutan seperti yang diadakan Nehemia. Allah kita akan berperang bagi kita, karena Allah menyertai pekerjaan itu, dan tidak ada orang yang dapat menghalang-halangi kemajuannya yang mutlak. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.